Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada malam hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa membangun ibadah berayat walaupun di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini ibadah berayat kita saat ini yang kita lakukan, di samping kita bisa berkumpul, bertemu, tapi kita juga melakukan pecawisan dalam kita menyambut perjamuan kudus besok tanggal 2 Agustus, perjamuan kudus pembangunan GKJW. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih lanjutnya mari kita serahkan ibadah kita saat malam hari ini ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhanlah kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul, kami boleh mengagungkan nama-Mu. Ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami akan melakukan ibadah berayat semalam hari ini. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh hati kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa bersekutu. Kami percaya Tuhan akan mempersatukan kami kembali. Tuhan Yesus, kami juga serahkan ruangan yang kami tempati untuk kami membangun ibadah ini Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang menguasai, Tuhan yang akan menjagai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan pujian diambil dari Kidung Ria nomor 42. Oh betapa indahnya. Saudara seiman hidup dalam kesatuan, urapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima saat ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan, sebelum itu marilah kita satu dalam doa. Kita memberikan hati kita ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sampai pertengahan ibadah kami Bapa, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Saat ini kesempatan terindah juga sudah Tuhan berikan.
kami akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang akan kami baca, akan kami renungkan bersama-sama, boleh mendapatkan tempat teristimewa di hati kami Tuhan. Kami datang, kami tidak membawa kesucian hati kami datang tidak membawa kebaikan hati kami, tapi kami datang Tuhan membawa setumpuk dosa yang sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan, firman-Mu mendapatkan tempat teristimewa di hati kami, karena dosa-dosa yang sudah kami lakukan, dosa-dosa yang sudah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang masih dalam angan-angan pikiran kami Tuhan. Kami percaya semuanya sudah Engkau ampuni, sehingga firman-Mu yang akan kami terima boleh mendapatkan tempat teristimewa di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi mulut lidah hamba-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami saat ini siap mendengar sabda-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A. Kita pujikan ayat 1 dan 4. Sabda-Mu abadi. Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga sebagai persiapan kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan saat ini ada di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 20. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 20 yang demikian pembacaannya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu penduduk dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Bopo Seksi,
menjadi tema atau judul renungan kita pada ibadah persiapan perjamuan kudus saat ini. Bobo seksi biasanya kita jumpai salah satunya dalam perkawinan. Dalam perkawinan gerejawi, bobo seksi menjadi salah satu persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi. Kedua belah mempelai harus menentukan siapakah yang diminta untuk menjadi bobo seksi mereka. Lalu apakah yang menjadi tugas dari bobo seksi ini sehingga harus menjadi persyaratan mutlak dari pelayanan perkawinan gerejawi? Peran bobo seksi atau bapak saksi ini tidak terbatas pada pemenuhan persyaratan atau permintaan gereja saja, melainkan pada keikutsertaan dalam mendampingi dan menemani mereka yang menikah, yaitu dalam mengarungi hidup perkawinan. Sehingga selain mendampingi orang tua dalam proses pelayanan pemberkatan perkawinan, saksi juga menjadi penasehat dan pemberi petuah bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah ini. Jadi sebenarnya tugas bobo seksi itu tidak hanya berhenti ketika pasangan ini sudah dinikahkan, namun bobo seksi adalah tugas seumur hidup, yaitu pendampingan dan nasihat-nasihat ketika anak saksinya mengalami pergumulan hidup berkeluarga. Sehingga baiknya bobo seksi bukanlah sekedar formalitas supaya berdampak betul bagi kehidupan perkawinan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selayaknya gambaran bobo seksi dalam perkawinan inilah Rasul Paulus dalam bacaan kita mengingatkan satu hal tentang hidup bersama di dalam Tuhan. Persekutuan di dalam Tuhan itu harus selalu bertumbuh, dan biasanya Tuhan selalu memakai orang-orang tertentu atau bahkan banyak orang juga untuk membimbing dan mengarahkan jemaat, sehingga persekutuan itu tetap tertuju kepada Kristus. Setiap orang yang terpilih atau dipilih untuk menjadi pendamping jemaat ini haruslah dengan sungguh-sungguh melakukannya. Tidak boleh semaunya sendiri, apalagi kemudian menjadi sombong dengan segala sesuatu yang telah dikerjakan dalam persekutuan itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa banyak orang yang mampu untuk mendidik, tetapi tidak banyak yang bisa menjadi bapa bagi jemaat, yaitu orang yang tidak hanya memerintahkan, tetapi mendampingi dan mengayomi. Rasul Paulus merasa Tuhan telah memerintahkan dirinya untuk menjadi bapak bagi jemaat, dan ia akan selalu berusaha untuk melakukan sebaik-baiknya akan tugas dan tanggung jawabnya ini, termasuk ketika dirinya tidak bisa secara fisik datang mendampingi jemaat, khususnya di Korintus ini, maka ia pun mengirimkan Timotius untuk mendampingi mereka. Timotius yaitu anak didiknya yang selama ini begitu rupa dalam pelayanan juga, kesetiaan dan juga semangat yang dimiliki. Itulah persekutuan milik Tuhan, bukan milik Paulus, sehingga tidak harus selalu Paulus, tapi kalau ada orang lain yang juga mampu, pasti juga akan disilakan. Ketika dirinya belum mampu melakukan sesuatu, maka ia memberdayakan orang lain. Percaya bahwa yang lain pun juga bisa mengambil perannya, dan semata-mata Tuhan yang membimbing. Karena itu semua juga untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam hidup berjemaat di masa kini, kita juga bisa menghayati firman Tuhan melalui nasihat Rasul Paulus ini.
Kita semua dipanggil untuk membangun persekutuan yang indah demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita memiliki talenta untuk mengayomi yang lain, maka mari kita lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Juga tetap memberi kesempatan yang lain untuk ikut terlibat dalam kehidupan persekutuan kita. Namun yang perlu diingat, memberi kesempatan itu berarti mendelegasikan, bukan membiarkan suatu pekerjaan tertentu dengan pikiran nanti akan dikerjakan oleh orang lain. Nah, kalau seperti itu namanya bukan memberi kesempatan, tetapi membiarkan. Memang akhirnya kita terlihat tidak sombong, namun justru kita akan terlihat sebagai orang yang tidak peduli. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, besok Minggu 2 Agustus 2020 kita semua warga dewasa akan mengikuti perjamuan kudus untuk mengawali rangkaian penghayatan bulan pembangunan GKJW. Perjamuan kudus di GKJW kita hayati sebagai tanda kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk umat miliknya, yang mana mengandung penghayatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, untuk mempersiapkan diri menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan ini, maka mari kita menghayati betul firman Tuhan tadi dalam hidup persekutuan kita. Selayaknya Bopo Seksi, semoga kita dimampukan hidup dalam persekutuan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya formalitas belaka. Kalau kita melihat ada yang kurang tepat dalam persekutuan, maka mari berpendapatlah. Kalau kita melihat ada kesalahan fatal sedang terjadi, maka tegurlah. Kalau kita merasa ada kesombongan pribadi sedang dilakukan, maka ingatkanlah. Namun lakukan itu semua dengan sopan, bukan dengan menyinggung atau di depan umum untuk mempermalukan orang tersebut. Itu tidak mencerminkan sikap yang selayaknya Bopo Seksi lakukan. Akhirnya saudara-saudara, selamat mengikuti perjamuan kudus pembangunan GKJW besok Minggu. Semoga Tuhan yang memampukan kita semua untuk menebarkan cinta kasih-Nya, membangun gereja dan persekutuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk anak-anak yang belum dapat mengikuti perjamuan kudus, selamat menghayati bulan pembangunan GKJW. Ayo semangat, tunjukkan keikutsertaan kalian dalam hidup persekutuan. Beri teladan yang baik untuk teman-temannya, bahkan juga untuk orang tua atau kakak-kakaknya, sehingga melalui adik-adik semua GKJW semakin berkembang dan bertumbuh, karena adik-adik semua, anak-anak semua juga adalah generasi penerus dari gereja kita GKJW tercinta ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, saat ini kita akan menerima atau mendengarkan sebuah pujian persembahan dari pemuda dengan judul Sampai Memutih Rambutku. Rindukanmu.
Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagiku. Sungguh kita patut mengucap syukur anak-anak pemuda sudah memberikan yang terbaik lewat pujian yang sudah dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga sudah menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan persembahan ini akan diiringi dengan pujian dari Kidung Ria nomor 126, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah menyertai kami dalam kami membangun ibadah berayat malam hari ini. Lebih-lebih kami dalam mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu besok Minggu tanggal 2 Agustus Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini benar-benar menjadi persiapan hati kami. Benar-benar kami boleh mempersiapkan diri kami menerima tubuh dan darah-Mu. Menerima tubuh dan darah-Mu tidak sembarangan Tuhan. Namun kami boleh melihat kebesaran-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami naikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa ya Bapa untuk pekerjaan-Mu, yaitu pertumbuhan gereja-gereja-Mu, terutama gereja-Mu yang ada di Jemaat Cangkring. Kami percayakan pertumbuhannya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para penetua diaken sebagai rekan sekerja Engkau dalam pelayanan di gereja Cangkring ini Tuhan. Senantiasa Engkau berikan roh kesatuan, roh kekompakan, terlebih lagi roh untuk senantiasa terus melayani Tuhan dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk Bapak David Prastiawan yang telah menjadi gembala kami Tuhan. Biarlah Kau senantiasa tambah hari, tambah Engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Juga keluarga, anak, istri yang sudah mendukung pelayanan Bapak David, senantiasa Engkau berkati dalam setiap kehidupannya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi satu pergumulan besar, di mana negara kami saat ini sedang terguncang banyak sekali permasalahan COVID-19, bencana alam yang sangat
ini melanda di daerah kami Tuhan, terutama di daerah Sulawesi. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau terus menjagai bangsa dan negara kami. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai aparat yang terendah yaitu desa-desa Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, ya Tuhan, anak-anak gereja-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini masih melaksanakan pembelajaran di rumah-rumah Tuhan. Biarlah Kau berikan satu semangat, sekalipun belajar di rumah, mereka tetap semangat untuk senantiasa boleh mengerjakan setiap tugas-tugas yang diterimanya dari para guru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang tua yang lanjut usia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa berkati orang tua kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk besok Minggu tanggal 2 Agustus kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelaksanaan perjamuan kudus itu boleh berjalan dengan lancar. Kami pun para jemaat boleh menerimanya dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kalau kami dalam membangun persekutuan ini, kami juga membawa persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan juga Tuhan berkati dalam setiap kehidupannya. Begitu hamba-Mu yang mengelola persembahan, juga Kau berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami senantiasa percaya, sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya dan yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di penghujung ini Bapa, kami juga menyadari masih ada dosa-dosa dan kekurangan dalam kami membangun ibadah ini. Namun kami percaya Tuhan akan menyempurnakan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh doa, ucapan syukur kami saat ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menutup ibadah berayat malam hari ini, kita tutup dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 427, ayat yang pertama, Ku suka menuturkan.